Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda Manaf di sini. Oke, teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini mau kemana sih? Kali ini Bunda akan membahas tentang menyapi pada anak dengan cinta dan iman. Wah, ternyata menyapi ada syaratnya ya, tentu dong. Bagaimana, kan pasti tahu dong, apalagi ibu-ibu yang sudah berpengalaman nih dalam penyapihan, pasti telah melalui berbagai drama yang bisa disepakati dengan anak. Kan kadang secara tidak langsung menyusui itu kan sudah dilakukan sejak mereka baru lahir hingga usia 2 tahun sesuai yang dianjurkan. Dan dalam syariat kita, agama Islam khususnya, itu memang ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233 ya. Sebenarnya benar yang bunyinya adalah bahwa hendaklah kalian memberikan susu hingga berusia 2 tahun, hingga anak berusia 2 tahun. Dan sekarang Mana sudah mau masuk di usia yang 2 tahun. Jadi apa sih persiapan yang bisa kita lakukan dalam proses penyapihan pada anak? Oke, kalau saya katakan bahwa menyapi itu hendaknya dilakukan dengan iman dan juga cinta. Kenapa perlu iman? Iya, kita perlu keyakinan, percaya bahwa penyapihan ini memang sudah disyariatkan. Kita memberikan air susu kepada anak itu adalah sesuatu yang wajib, ya kan? Maka berdosa apabila seorang ibu dengan tidak ada uzur yang menolak untuk memberikan air susu. Kemudian iman di sini adalah keyakinan yang bisa kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada anak dalam proses penyapihan. Oke, pengalaman aja ya. Jadi syarat yang pertama bisa kita lakukan adalah niat. Pertama, sebelum kita menyapi, kita harus benar-benar niat. Aduh, nggak tega nih. Oh, dia malam-malam pingin susu gitu kan. Gimana nanti kalau dia malam-malam nangis minta susu? Nah, itu adalah kita harus niat, benar-benar tanamkan pada diri kita bahwa kita niatnya menyapi. Biar dia mandiri, bisa minum dengan gelas atau botol gitu kan. Yang kedua adalah berikan belum sounding kepada anak. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari kan penyapian 24 bulan, mulai dari umur 19 bulan itu saya sudah memberikan ya sounding kepada Manaf. Oke, Manaf, sekarang masih bisa menyusu sama ibu. Nanti kalau sudah 2 tahun, kalau sudah ulang tahun yang kedua, itu Manaf sudah tidak boleh menyusu ya. Karena sounding ke anak ini harus benar-benar dilakukan secara kontinu atau terus menerus dengan sabar. Dan sounding ini harus dilakukan sebisa mungkin, sesering mungkin, agar anak itu bisa mengerti. Akan lebih baik apabila sounding ini juga dibersamai dengan rasa percaya. Artinya menanamkan kepada anak bagaimana rasa percaya bahwa meskipun dia nanti tidak menyusu kepada kita, anak juga akan tetap mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari kita. Kemudian adalah kita harus memberikan tekad yang kuat, maksudnya keyakinan dalam diri kita tadi ya, bahwa memang benar-benar kita niat menyapi. Maka dalam proses ini pasti akan ada drama-drama tadi. Nah, kita harus bagaimanapun anak nanti akan menangis, entah itu di malam hari ataupun di tempat yang ramai, yang itu harus kita memberikan alihkan bagaimana agar mereka itu bisa menerima kalau mereka sudah tidak bisa menyusu kepada kita. Kemudian adalah yang terpenting itu adalah dukungan dari ayah atau suami, bahwa ayah itu sangat berperan penting juga dalam proses penyapihan. Bagaimana apabila si ibu itu kesusahan dalam memberikan pengertian kepada anak bahwa dia sudah tidak bisa minum dari ibu, maka di sini peran ayah juga penting untuk menenangkan, membantu
ibu untuk menidurkan si kecil apabila si kecil kesusahan tidur sebelum apabila tidak menyusu waktu sebelum tidur. Nah, kemudian ayah juga sangat berperan penting loh dalam proses sounding. Dia juga bisa memberikan sounding kepada anak, mengajak ngobrol anak bagaimana sekarang minum dari gelas lebih asik loh, lebih enak ternyata gitu. Kemudian kita harus berkomitmen dan sabar. Ini juga benar-benar dari ayah dan juga ibu. Karena apa? Kadang ini ibunya sudah niat nih, tapi ayahnya kok malah yang nggak tega. Wah, ini yang bahaya. Jadi, alhamdulillah. Jadi memang harus kita harus berkomitmen dan juga bersabar dengan menghadapi berbagai konsekuensi, maksudnya berbagai respon dari anak yang nantinya akan memberikan perubahan pasti dalam diri mereka. Kadang anak nanti kalau nggak menyusu kok ngerasanya aku nangis, ngerasanya nggak disayang nih sama orang tua gitu kan. Kadang anak bayi malah jadi makin rewel. Itu adalah kita harus benar-benar bersabar dan memberikan keyakinan pada diri kita bahwa ini adalah proses yang memang harus dilalui oleh setiap ibu, setiap anak dalam proses penyapihan. Kemudian adalah ini yang penting adalah tega. Kenapa tega? Karena kan kadang kita kalau ada anak nangis sedikit, aduh kasihan nih gimana tuh ya kan, kita bingung sendiri. Apalagi ibunya juga ikut melo, ikut nangis gitu kan, awal-awalnya gimana ini anakku tidak bisa. Jadi kalau dalam mendidik anak kita sendiri masih, maksudnya itu masih ragu ya, maju mundur, itu tidak akan bisa, itu tidak akan memberikan konsistensi yang bagus dalam menanamkan keyakinan tadi. Untuk misalnya untuk disapi, karena menyapi adalah proses negosiasi dan penanaman kemandirian pada anak. Bagaimana anak itu tidak lagi menempel pada ibu untuk minum, jadi mereka bisa mandiri. Beberapa tips lagi dari saya, apabila sebelum tidur itu kita kasih minum air putih dari botol dan juga memberikan susu formula. Susu formula ini ada yang mungkin teman-teman aku nggak pakai susu formula, pakai susu UHT aja, boleh. Yang penting karena apa, kita masih butuh bantuan susu, karena susu ini membantu untuk memberikan gizi kalsium yang misalnya yang awalnya dari ASI itu bisa diganti dengan susu formula atau susu UHT itu yang dijual di supermarket, di Alfamart, Indomart dan lain sebagainya itu ya. Kemudian jangan sampai kita membohongi anak. Maksudnya gini, kadang kan kita bisa biasanya orang-orang ada kan yang menempelkan entah itu cairan atau bahan apa yang bisa mengubah rasa, warna di bagian payudara kita. Itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Itu sama aja kita membohongi anak, ya kan? Alangkah baiknya kita benar-benar menyapi dengan cinta, dengan memberikan barang-barang atau benda-benda tertentu pada payudara kita. Itu sama aja kita membohongi anak dan menanamkan bahwa ini tidak bagus. Alangkah baiknya kita benar-benar memberikan keyakinan, memberikan sounding, memberikan pengertian kepada anak. Memang harus, maksudnya itu harus telaten banget ya, soalnya yang kita hadapi itu bukan anak yang sudah gede, dia masih kecil dan baru mau mengerti apa itu penyapian. Jadi benar-benar harus kita pahami betul bagaimana menyapi dengan iman dan cinta. Oke, sekian tips dari saya. Apabila ada tips yang lain, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan share apabila bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa sih.